Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau di Tiongkok itu ada tempat yang sangat misterius dan nggak semua orang boleh masuk loh. Nah, video ini kita akan membahas sejarah sedikit kota terlarang yang berada di Beijing. Yuk simak! Sejarah kota terlarang atau bisa disebut dengan Xijinzhong dibangun pada masa dinasti Ming oleh Kaisar Yongle pada tahun 1406 hingga 1420. Kompleks istana ini menjadi pusat pemerintahan selama lebih dari 500 tahun. Dari dinasti Ming hingga akhir dinasti Qing dengan luas sekitar 720 hektar dan lebih dari 980 bangunan. Tempat ini menjadi rumah bagi 24 kaisar Tiongkok. Terletak di pusat Beijing, kota terlarang memiliki lebih dari 980 bangunan dengan arsitektur khas Tiongkok kuno. Selama berabad-abad, istana ini hanya boleh dimasuki oleh keluarga kekaisaran dan pejabat tinggi, sehingga disebut terlarang. Setelah jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1912, kota terlarang tidak lagi digunakan sebagai pusat kekuasaan, dan kini menjadi bagian dari sejarah modern Tiongkok. Pada tahun 1925, kompleks ini diubah menjadi museum istana atau bisa disebut dengan Gugongbu-yuan yang kini menjadi salah satu destinasi wisata dan penelitian sejarah terbesar di dunia. Meskipun merupakan tempat yang dipenuhi sejarah, kota terlarang juga menyimpan berbagai misteri. Di antaranya, yang pertama ada ruangan-ruangan tersembunyi. Kota terlarang memiliki lebih dari 980 bangunan, tetapi banyak ruangan yang tidak pernah dibuka untuk umum. Beberapa teori mengatakan ada ruang rahasia yang menyimpan harta karun kekaisaran atau dokumen berharga yang belum ditemukan. Yang kedua, ada keberadaan roh-roh penghuni istana. Banyak pengunjung dan penjaga yang mengaku melihat bayangan misterius, mendengar langkah kaki tanpa sosok, atau bahkan suara musik kuno yang dimainkan di malam hari. Dipercaya bahwa roh para pelayan, pelir, dan bahkan kaisar yang meninggal di istana masih gentayangan. Seiring berjalannya waktu, berbagai mitos berkembang tentang kota terlarang. Beberapa yang paling terkenal adalah yang pertama ada kutukan bagi pencuri harta istana. Ada kepercayaan bahwa siapapun yang mencuri barang dari kota terlarang akan mengalami kesialan atau bahkan kematian misterius. Hal ini menyebabkan banyak orang yang mengembalikan benda curian ke museum setelah mengalami kejadian buruk. Yang kedua, singgasana naga yang memiliki kekuatan gaib. Tata kaisar yang disebut dengan singgasana naga diyakini memiliki energi mistis. Hanya kaisar yang bisa duduk di sana, dan jika orang biasa mencoba mendudukinya, mereka akan mendapati kemalangan. Yang ketiga ada legenda tentang naga penjaga istana. Dalam budaya Tiongkok, naga melambangkan kekuatan dan perlindungan. Konon, kota terlarang dijaga oleh roh naga yang melindungi istana dari malam petaka. Selain sejarah dan misterinya, kota terlarang juga dikenal karena arsitektur dan keindahan yang luar biasa. Yang pertama ada gerbang merah dan atap emas. Warna merah melambangkan keberuntungan dan kekuasaan, sedangkan atap emas menandakan status kekaisaran. Yang kedua ada taman kekaisaran yang indah. Kota terlarang memiliki taman-taman yang penuh dengan pohon pinus, bebatuan artistik, dan pavilion megah yang dulunya menjadi tempat bersantai kaisar dan keluarganya. Yang ketiga ada simetri yang sempurna. Setiap bangunan di kota terlarang dirancang dengan prinsip Feng Shui, menciptakan keseimbangan yang sempurna antara arsitektur dan alam.
Kesimpulan, kota terlarang adalah lebih dari sekedar istana megah. Ia adalah saksi bisu dari sejarah panjang Tiongkok, menyimpan misteri yang belum terpecahkan, mitos yang tetap hidup dalam budaya, serta keindahan yang memukau dunia. Tidak heran jika tempat ini terus menarik perhatian wisatawan, sejarawan, dan pecinta misteri hingga hari ini. Nah, itu dia sejarah singkat mengenai kota terlarang yang berada di bumi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye. 再见.